Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana Hari Raya Idul Fitri. Khatib mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan masih terngiang-ngiang di hadapan kita. Masih terbayang apa yang kita lakukan di bulan tersebut. Masih terdetik di dalam hati sanubari kita. Namun karena itu merupakan sunnatullah, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, yang sunnah dilipat gandakan pahalanya menjadi pahala yang wajib di bulan lain, yang fardu dilipat gandakan, sudah meninggalkan kita 3 hari yang lalu. Maka bagi kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah maksimal mencurahkan potensi yang ada pada diri kita untuk mengisi bulan tersebut, baik di siang harinya ataupun malam harinya, telah meninggalkan kita. Tentunya bagi kita berpikir, dan bagi kita ada yang bersedih, bahwasanya bulan yang seluruh kaum muslimin, kaum mukminin mengharapkan kehadirannya dan berusaha untuk mengisi dengan kegiatan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan. Maka bagi kita dan tentunya bagi kaum muslimin yang lainnya ada perasaan, yaitu bersedih. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesedihan tersebut tentunya bukan hanya Ramadan telah meninggalkan kita, karena secara sunnatullah pun Ramadan akan kembali sampai hari kiamat. Namun kesempatan bagi diri kita, apakah kita akan berjumpa kembali, itu bagi kita tentunya yang bersedih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam keadaan seperti ini, maka kita bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita teringat di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Di dalam ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya bagi kita yang kemarin Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya salah satu bulan Ramadan tersebut juga disebut dengan Syahrul Maghfirah. Maka bagi kita berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci tersebut. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita masih terngiang-ngiang dan masih terada di dalam ingatan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, yang mungkin bagi kita masih hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang atau barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan didasari dengan iman dan ihtisaban, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagialah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersegera memohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin untuk diri kita masing-masing tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan, kecuali maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita tentunya pada bulan yang berbahagia tersebut kita beristighfar, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencontohkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan tidak lain adalah kita mendapatkan yaitu ampunan akan dosa-dosa kita yang lalu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena kalau kita melihat dari ayat ini bahwasanya ini adalah perintah dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kita pun yang melaksanakan puasa, tujuannya adalah tidak lain adalah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun belum sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan, yaitu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazibina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pun sadar bahwasanya ketika bulan suci Ramadan kita begitu antusias untuk mendapatkan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya kita berinfak, bersedekah. Bahkan masih terngiang-ngiang, yaitu ketika disampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sya'ban
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah begitu panjang, dan di dalam khutbah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menjelaskan pahala bagi orang yang berinfak, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu untuk memberi makan orang yang puasa." Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan begitu gamblang bahwasanya sekalipun engkau bersedekah dengan sebutir kurma, seteguk air, ataupun seteguk susu, akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita lihat dari ayat yang saya kemukakan tadi, tentunya bagi kita, saya yakin semuanya melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan, yaitu kita memohon maaf, yaitu sesama kita. Karena kalau kita melihat dari hadis yang tadi saya kemukakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa, kecuali yaitu orang yang masih terdapat kesalahan dengan orang lain. Maka hal tersebut Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya apabila orang tersebut yang menzalimi orang lain, ia telah meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, atau ia sudah saling memaafkan. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menjadi tradisi kita bahwasanya setiap selesai kita melaksanakan yaitu salat Idul Fitri, kita mengadakan yaitu silaturahim dalam rangka kita berkunjung satu sama lain, dalam rangka yaitu tidak lain adalah untuk saling memaafkan. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, gambaran yang begitu gamblang yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada khusus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti tadi saya kemukakan bahwasanya Ramadan yang begitu indah, Ramadan yang setiap orang menginginkan kehadirannya telah mendahulukan kita, sudah meninggalkan kita. Namun bagi kita tentunya berusaha semaksimal mungkin agar supaya apa yang kita laksanakan selama di bulan suci Ramadan tersebut tidak putus. Karena sama-sama kita sadari bahwa salah satu dari yaitu fungsi Ramadan tersebut tidak lain adalah untuk mendidik kita. Sehingga dikatakan bahwasanya Ramadan tersebut tidak lain adalah madrasatul khuluqiyatul kubra, pembinaan yaitu mental spiritual yang sangat besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita Ramadan yang mendidik kita sudah mendahului kita, dan harapan setiap orang yang dididik mengharapkan bahwasanya hasil didikan tersebut akan digunakan dengan sebaik-baiknya, dan harapannya pula bahwasanya orang yang didik untuk mendapatkan didikan yang terbaik. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita yang Ramadan sudah meninggalkan kita, maka masih ada kewajiban kita untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan tersebut. Tidak lain diantaranya kita diperintahkan untuk melaksanakan yaitu puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan untuk menjaga daripada nilai-nilai bulan suci Ramadan, di antaranya dengan melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, Allah terima yaitu puasa kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyaku na'budu wa iyyaku nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadallahu ma'an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan, khususan fi Filistin wa Gaza. Allahumma ahlikil kafar wal mubtadi'at wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma saddid samlakum wa mazzik jam'akum wa alqa fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.